Kora, Datan, dan Abiram. Nah, kalau di sini yang kita baca dalam bilangan ini, mereka memberontak. Kora, Datan, dan Abiram itu memberontak karena tidak sepakat dengan kepemimpinan Musa. Ya, coba kita baca ayat 1, 1, 2, 3. Kora bin Isar bin Kehat bin Lewi serta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh semuanya orang-orang yang kenamaan. Oke, sampai sini. Ya, yang memberontak ini orang-orang biasa enggak? Bukan. Tapi Alkitab katakan orang-orang apa? Orang-orang kenamaan. Berarti dari sekian banyak orang Israel, ini bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang kenamaan. Orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya posisi. Ya, di dalam kepemimpinan pada saat itu. Ya. Oke. Jadi dikatakan dia mengajak. Jadi biang keroknya ini siapa ini? Ada 3 ini kan yang jadi biang kerok. Biang kerok itu penyebabnya kan, yang memunculkan. Ya, ada berapa orang? 3 orang. Ada Kora, ada Datan, dan ada Abiram. Tapi yang dipengaruhi berapa orang? Banyak orang. Berapa? 250 orang Israel. Ya, yang dipengaruhi lagi apa? Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Rapat di situ. Ya, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya, kalau kenamaan itu biasanya yang punya nama itu siapa sih? Junior atau senior? Hah? Ya, jadi yang berontak ini apa? Junior atau senior? Senior. Pemimpin-pemimpin. Nah, kenapa mereka berontak? Coba kita baca ayat 3. 1, 2, 3. Dan mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata, sekarang cukuplah itu, segenap umat ini adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ya. Kenapa sih kamu Musa dan Harun sok jadi pemimpin buat umat Israel? Sekarang kan sudah kudus semua ini umat. Ya. Ketika Musa mendengar hal itu, apa yang Musa lakukan? Dia tonjoklah satu-satu itu, ya. Apa? Sujudlah ya. Ini pemimpin yang luar biasa ya. Walaupun dihina oleh orang yang dipimpinnya, ya mungkin pemimpinnya yang dipimpin juga. Musa, kenapa kau meninggi-tinggikan diri? Padahal kami sudah sakit hati di sini, so. Ada nggak di situ? Salah baca diri di atas jemaat Tuhan. Kenapa kau meninggi-tinggikan diri, masih merasa sok pemimpin kami? Padahal umat ini sudah kudus semua. Ini kata siapa? Kora. Siapa lagi tadi? Abiram dan Datan. Kenapa sih ini Musa Yesus sok meninggi-tinggikan diri sama Harun? Padahal umat ini sudah kudus semua. Ya. Tapi apa yang Musa lakukan? Apakah Musa marah sama 3 orang ini? Musa marah enggak? Tidak. Apa yang Musa lakukan? Sujud itu tanda apa? Apa? Merendahkan diri. Merendahkan hati. Sujudlah Musa, dikatakan di situ. Apa yang Musa katakan? Kepada Kora dan segenap kumpulannya. Yang dia ikut 250 orang itu. Dan ia berkata kepada Kora dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ya. Apakah Musa pakai dengan kepintarannya? Apakah Musa pakai dengan kekuatannya? Cara bicaranya yang pintar misalnya, kira-kira dia pakai itu enggak? Enggak. Tapi Musa yang dia lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Musa yang memanggil Tuhan, ada masalah, kembali dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia panggil pemberontak itu, ayo kita kembali serahkan sama Tuhan. Siapa sebenarnya yang dipilih oleh Tuhan?
Ya, kita akan lihat besok pagi. Ya. Nah ini, bukan Musa marah-marah, bukan Musa ini, enggak. Musa kembalikan kepada Tuhan. Ya. Sama kalau kita jadi hamba Tuhan juga. Kalau ada jemaat yang memberontak misalnya, nah itu bukan milik kita kok, itu milik Tuhan. Pelayan hamba-hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau ada masalah dengan pekerjaan, nah itu pekerjaan Tuhan, serahkan kembali sama Tuhan. Jangan babat jemaat satu-satu. Ya kan? Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang tentukan mana yang salah, mana yang benar. Ya. Kalau saya punya prinsip seperti itu, ya. Kembali, ya itu Alkitabiah. Nah, dikatakan perbuatlah begini. Ambillah perbaraan-perbaraan hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Ya, gengnya itu kan. 250 orang yang dihasut untuk ikut. Dan itu bukan orang-orang biasa. Dikatakan orang kenamaan, punya pengaruh di dalam Israel, bangsa Israel pada saat itu. Katakan bubuhkanlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Cukup. Ya. Jadi Musa menghadapi masalah, bukan dia selesaikan dengan kekuatannya sendiri, bukan dia selesaikan dengan pikirannya sendiri, tapi kembali dia serahkan sama Tuhan. Ya. Ayo kita tunjukkan siapa yang dipilih Tuhan, siapa yang dipakai Tuhan. Ya, walaupun kamu memberontak, Musa tidak pakai kekuatannya sendiri. Apakah Musa bisa saja? Dia panggil, dia punya pasukan kok. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia kembali kepada Tuhan. Ya, makanya kalau ditarik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kalau kita punya masalah, jangan kita selesaikan dengan pikiran kita sendiri. Jangan kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kembali sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Benar nggak ini Tuhan yang saya lakukan? Jangan langsung kita mengambil langkah kita sendiri untuk menyelesaikan. Tapi kamu melupakan Tuhan di sana. Padahal Tuhan yang memanggil kamu. Ya, ini. Lanjut. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi. Nah ini, dia panggil, dia selesaikan dengan baik gitu kan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekerasan. Ya, tapi diselesaikan baik-baik. Ada masalah, selesaikan baik-baik. Ya, dikatakan, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Ya, jadi yang memberontak juga ini ada orang-orang Lewi yang Tuhan khususkan untuk mereka bisa mendekat kepada Allah karena mereka yang bertugas di dalam rumah Tuhan. Ya. Mungkin kalau kita umpamakan di pas ini orang-orang Lewi itu adalah orang-orang yang dianggap rohaninya baik, ya kan? Koordinator rohani, itulah orang-orang Lewi yang menangani masalah kerohanian. Ya. Jadi pada saat itu yang bisa mendekat kepada Tuhan siapa? Suku lain nggak bisa. Yang bisa punya tugas di dalam bait Allah itu hanyalah orang Lewi. Orang-orang yang dikhususkan Tuhan dari 12 suku itu, suku Lewi diambil oleh Tuhan untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Ya. Mereka lah yang bisa membawa korban persembahan bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka yang bisa mendekat kepada Tuhan. Yang lain tidak. Nah ini, berarti ada apa namanya? Spesial lah tugas mereka gitu kan. Ya, tapi masih memberontak gitu loh. Nah ini yang sebenarnya pasti Musa juga kecewa. Ya, cuma kan tidak ditulis. Ya, seorang juga pemimpin pasti mengalami kekecewaan. Dikatakan di situ, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel
Dan diperbolehkan mendekat kepada Allah supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Ya. Kamu yang menjadi penghubung dengan Tuhan. Tapi kenapa kamu membuat masalah gitu loh? Kenapa kamu berontak? Kenapa kamu ikut Korah, Datan dan Abiram untuk memberontak kepada pemimpin? Nah ini banyak terjadi dalam kehidupannya. Selanjutnya dikatakan, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Ya, nggak ada kepuasan. Ya. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu. Nah, tadi gengnya ya. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Nah ini. Ya, mereka sepakat untuk melawan Tuhan. Padahal yang mereka lawan itu siapa? Siapa yang mereka lawan? Musa dan Harun. Tapi Musa katakan kamu bersepakat untuk melawan Tuhan. Karena Musa, saya katakan lagi, Musa, Harun itu bukan mereka yang menawarkan diri untuk membawa bangsa itu keluar. Tapi Tuhan yang memilih mereka. Tuhan yang mempersiapkan mereka untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan. Ya. Makanya hidup kita juga, dalam hidup kita Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah memilih orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk membawa kita kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Tapi terkadang kita tidak memahami itu, sehingga yang muncul adalah pemberontakan. Oke. Apakah selesai sampai di situ? Ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Elihab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Disuruh menghadap Musa, disuruh menghadap pemimpin, tapi keras kepala, nggak mau menghadap. Apa kata mereka? Ayat 13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Benar nggak kayak gitu? Memang di Mesir waktu mereka jadi budak itu mereka menikmati berlimpah susu dan madunya? Tidak. Ini salah kan? Kau membawa kami, membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Ya, disuruh datang untuk menyelesaikan masalah, malah dia balik menyerang pemimpinnya. Pemimpin mau panggil dia selesaikan baik-baik, tapi apa yang terjadi dalam hati dia menyerang pemimpin kan? Apa yang dia katakan? Ayat 14, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, ataupun kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Ayat 15. Ya. Lalu sangat marahlah Musa. Ternyata Musa juga bisa marah ya. Ternyata pemimpin juga bisa marah. Ini. Ya, artinya kesabaran ternyata ada batasnya juga. Ya. Apa yang Musa katakan? Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil 1 ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Ya. Musa membela diri. Tapi dia tampilin nggak itu satu-satu itu ini? Datan, Abiram atau ini? Tapi Tuhan kemarahannya disampaikan pada siapa? Kepada Tuhan. Nah ini yang gawat kalau seorang pemimpin sudah marah. Kalau dia marah, dia masih pukul kamu, dia masih sama kamu marah. Itu masih sebatas manusia dengan manusia. Tapi kalau dia sudah mengeluh sama Tuhan, hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Nah.
Katakan di sini. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, jangan perhatikan. Ya, jadi kamu nyanyi kalau pemimpinmu sudah bilang jangan perhatikan. Ya. Janganlah perhatikan segala persembahan mereka, belum pernah aku ambil. Ini udah mengeluh Musa sama Tuhan. Saya tulus memimpin mereka, saya tulus membawa mereka seperti janjinya Tuhan untuk membawa ke dalam tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Saya nggak pernah mengambil sepeser pun apa dari mereka, kata Musa ya. Tidak ada seekor keledai pun yang saya ambil dari mereka. Belum pernah kulakukan yang jahat kepada mereka, pada seorang pun dari antara mereka. Niat saya tulus untuk membawa mereka seperti yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepada saya untuk membawa mereka masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madu. Ini keluhan seorang Musa karena melihat bangsa yang dipimpinnya memberontak. Oke, di ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Ya, sudah sampai situ. Ya, coba bayangkan 250 ditambah 3 melawan 2 pemimpin. Ya, melawan 2 pemimpin. 26 melawan 2. Ya, kalian jumlahnya berapa? 23. Apa? 23. Oh, 23 ya. 23 lawan 2. Kalau coba dipas gitu 23 lawan 2. Nah ini 250 ditambah 3 berapa itu? 253 lawan 2. Nah, ini. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu, segenap umat itu yang memberontak tadi kan? Iya, melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ya. Apa dikatakan? Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Ngeri juga ini kalau kita memberontak ya. Hati-hati loh. Nih. Gak tahu saya bacaan saya tadi malam ini kok. Ini kok bisa Tuhan kasih ini ya. Dikatakan pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat itu supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Apa yang Musa katakan? Puji Tuhan. Memang itu pemberontak itu harus dihancurkan. Itu yang Musa katakan? Tidak. Coba, apa yang Musa katakan? Ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Coba bilang. Ya. Senang gak Musa Tuhan turun tangan untuk menghancurkan orang yang memberontak? Hah? Senang gak Musa? Tidak. Musa malah sujud sama Tuhan kan, mohon sama Tuhan. Masa hanya cuma satu orang yang buat masalah, kau mau hancurkan semua yang mengikut dia? Ya. Tuhan masih bela. Apa? Pemimpinmu masih membela. Ya. Jadi tidak ada alasan kamu harus membenci pemimpinmu. Kamu harus sakit hati sama pemimpinmu. Dalam hal apapun dia tuh masih bela kamu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Ya. Jadi pengikutnya tadi disuruh pergi. Jadi hukum tetap pemberontak 3 itu tetap dihukum. Apa hukumannya? Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikut dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka,
supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Ya. Ayat 28, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Nah, ini. Bukan pikirannya Musa sendiri untuk membawa mereka, tapi selalu dari Tuhan. Ya. Tuhan katakan apa kepada Musa? Ya itu yang dia sampaikan kepada Israel. Nggak ada yang dia buat-buat kok. Ya. Tapi ingat, yang memberontak ini bukan orang-orang biasa. Ya. Bukan yang bloon-bloon, bukan yang ini, tapi orang-orang kenamaan. Orang-orang yang diperhitungkan, orang-orang yang dikasih tanggung jawab yang memberontak. Nih. Ayat 29. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Ya. Musa katakan, jika 3 orang ini yang memberontak ini mati normal, ya seperti manusia lah, kalau mati itu ya menghembuskan napasnya kan, berarti saya tidak diutus Tuhan. Tapi kalau matinya belum pernah kamu lihat, berarti ini kejadian pertama, ini tanah terbuka, ya seperti yang terjadi di Sigi kemarin kan? Tahun berapa itu di Palu itu kan? Berapa banyak orang ditelan masuk hidup-hidup di dalam tanah kan? Ya. Tanah terbuka, masuk, tutup lagi. Bayangkan. Ya. Nah, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ya. Dan benar terjadi seperti itu kan. Ya. Ayat 31. Baru saja Musa kan, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka. Di bawahnya tempatnya 3 orang ini kan, Datan, Abiram, dan siapa satu itu? Korah. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan segala atau semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka, termasuk mereka sekeluarga, ditelan semua.